Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Khususnya rekan-rekan yang baru lulus P3K tahap 2. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja berkas yang perlu kita siapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Karena pada P3K tahap 2 ini sudah mulai dibuka dari tanggal 19 kemarin sampai nanti pada 4 Februari 2022. Artinya rekan-rekan harus tahu dulu apa yang harus kita siapkan untuk pengisian DRH. Nah, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum subscribe pada channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan terus mengikuti video-video terbaru dan update daripada channel Ayo Belajar channel 21 ini. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita ke tahap pembahasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berkas apa saja sih yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan khususnya yang lulus P3K tahap 2. Nah, pada pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K ini ada hal-hal yang rekan-rekan harus ingat, yang harus tahu untuk dipersiapkan dalam pengisian DRH. Jadi lebih efektif jika kita siapkan dulu berkas-berkasnya, kita kumpulkan, baru kita fokus untuk mengentry baik dari data maupun upload dokumen-dokumennya. Nah, di sini ada 6 tahapan yang harus kita lalui. Nah, yang pertama itu adalah KTP, karena itu mengenai data nama kita dan nomor induk KTP. Yang kedua yaitu mengenai ijazah terakhir. Jadi nama kita, data kita yang ada di SSCASN harus sesuai dengan harus sesuai dengan ijazah yang kita gunakan pada saat kita mendaftar informasi tersebut. Kemudian setelah itu kita juga harus mengisi data-data lain yang mendukung, seperti yang pertama domisili, yang kedua di situ juga ada mengenai ciri khas kita yang menandakan benarkah itu kita atau bukan. Itu yang pertama. Nah, kedua dalam pengisian yang kedua itu tentang riwayat pendidikan. Nah, dalam riwayat pendidikan ini kita harus lengkapi, walaupun sudah pada saat kita pendaftaran ijazah yang sudah kita sertakan, sudah kita upload, sudah kita isi, itu ijazah S1 atau ijazah terakhir sesuai dengan informasi. Namun ada ijazah lain yang sesuai riwayat kita lalui, seperti SD, SMP, kemudian SMA sederajat. Itu diperlukan nomor, tanggal, kemudian pejabat penanda tangan. Nah, yang harus jadi catatan rekan-rekan semua, dalam setiap penanda tangan dari berkas dokumen kita itu tulis nama daripada penanda tangan, bukan jabatan. Misal kepala sekolah si Amin, maka tulis Amin, bukan kepala sekolah. Artinya pengisiannya harus menggunakan nama. Jadi pada pengisian yang kedua tersebut yaitu tentang riwayat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah riwayat pekerjaan. Nah, pada riwayat pekerjaan ini kita sertakan surat keterangan dari baik itu kepala perusahaan atau itu maupun itu kepala sekolah. Kalau kita pernah bekerja di sekolahan, itu surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala perusahaan menerangkan bahwa benar kita pernah bekerja di tempat tersebut. Itu yang ketiga. Dalam riwayat pekerjaan ini juga ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu tadi surat keterangan dari kepala satuan atau kepala perusahaan tempat kita bekerja. Yang kedua yaitu surat penghargaan. Jikalau ada kita mempunyai surat penghargaan, kita isikan juga pada kolom isian, dan ada juga riwayat prestasi jika kita ada pencapaian yang bisa kita buktikan dengan sertifikat. Itu untuk riwayat yang ketiga yaitu pekerjaan.
Selanjutnya, riwayat yang keempat yang harus kita isi adalah riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini terdiri dari kalau kita laki-laki, kita kalau sudah punya istri, itu yang pertama riwayat istri yang harus kita isikan. Artinya kita butuh adalah KTP istri, kartu keluarga istri. Kalau yang belum masih single ya berarti belum kita isi, kita masih bisa isi dengan kosong, bisa kosongkan. Kemudian yang kedua riwayat anak. Demikian juga kalau memang kita sudah ada anak, kita sertakan akte lahir, kemudian kartu keluarga tadi, itu data-data yang akan kita isikan ke dalam kolom riwayat anak. Kemudian yang ketiga itu riwayat. Kemudian yang kelima data riwayat bapak atau ibu mertua. Di sini juga sama, kita butuh adalah kartu keluarga dan KTP yang bersangkutan atau bapak atau ibu mertua kita. Itu mengenai riwayat keluarga. Kemudian yang kelima, riwayat organisasi. Jika kita pernah atau ada organisasi yang pernah kita ikuti, bisa kita sertakan nomor dan segala macam yang bisa berkaitan dengan organisasi tersebut, bisa kita masukkan juga. Nah, yang keenam, yang terakhir, ini sangat penting karena langkah yang keenam itu adalah upload dokumen, di mana dokumen-dokumen ini kita scan dengan format PDF, kemudian dengan ukuran-ukuran yang memang sudah ditetapkan oleh BKN. Itu rata-rata maksimal 1 MB atau 1000 KB. Kemudian ada pas foto, itu lebih baik kita foto di studio foto, artinya gambar lebih jelas. Scan juga kita gunakan scanning printer atau scan yang ada di fotokopi atau alat scan bukan HP. Itu dianjurkan sebab pembacaan detail daripada angka dan huruf yang ada dalam berkas dokumen kita akan lebih jelas terlihat dan terbaca. Itu mengenai unggah dokumen. Kemudian pada saat kita sudah selesai unggah dokumen, kita juga akan dianjurkan untuk mengklik akhiri proses pengisian data. Nah, kalau kita sudah mengakhiri ini, kita tidak bisa edit lagi. Artinya apa? Kalau kita memang merasa masih ada waktu, kita harus cek lagi, cross check lagi apa yang kurang, apa yang belum lengkap, dan apa yang harus kita isikan lagi dan berarti. Jadi itu tadi mengenai data yang harus kita persiapkan untuk pengisian DRH, yaitu data riwayat perorangan atau diri kita sendiri, dari KTP, kemudian ijazah, riwayat pendidikan seperti itu dari yang jenjang paling bawah sampai jenjang terakhir yang kita sudah lewati dibuktikan dengan ijazah. Kemudian yang ketiga riwayat pekerjaan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala perusahaan atau kepala satuan pendidikan yang pernah tempat kita bekerja. Yang keempat itu tadi mengenai riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga ini terdiri dari orang istri, anak, orang tua, kemudian kakak adik, saudara ya, artinya saudara kandung. Yang ketiga, yang kelima itu mengenai riwayat orang tua, mertua ya, mertua baik bapak atau ibu mertua. Jadi kita isikan data-data tersebut. Selanjutnya selain itu kita butuh juga kertas folio bergaris, karena kita menulis surat lamaran pekerjaan itu di kertas folio bergaris. Usahakan tidak melewati batas baris terakhir untuk tempat kolom penandatanganan. Kemudian siapkan materai sebanyak 4 lembar, karena 2 lembar untuk 2 pernyataan, 1 lembar untuk surat lamaran, yang 1 lembar untuk surat DRH. Jadi DRH yang sudah kita isi nanti kita print out, kita tulis huruf kapital pada halaman depan riwayat perorangan, kita 3 kolom yang kita tulis huruf kapital. Kemudian yang halaman terakhir kita tulis nama jelas dan tanda tangan di materai. Nah, materainya 10.000. Kalau dulu 6.000, sekarang sudah menggunakan 10.000 ya. Jadi siapkan materai sebanyak 4 buah. Saya rasa demikian
Cukup untuk penjelasan atau informasi mengenai pemberkasan P3K tahap 2. Mudah-mudahan ini dapat membantu rekan-rekan dalam pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Salam sukses teman-teman. Mudah-mudahan dalam segala prosesnya diberi kemudahan dan kelancaran sehingga sampai pada saat penerimaan SK dari pemerintah pusat atau BKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.